Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan soal dan pembahasan uji kompetensi pedagogik. Semoga ini akan menjadi pembelajaran, akan menjadi ilmu untuk kita bisa masuk ke PPG dalam jabatan ataupun PPG prajabatan. Amin. Langsung saja, tidak usah berpanjang lebar, kita langsung masuk ke soalnya. Yang pertama adalah pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif menciptakan C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Atau E. Untuk membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Ingat, di sini adalah C6. Nah, jawaban yang tepat adalah E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jadi, untuk menjawab soal ini, Bapak Ibu harus memahami dulu tingkatan kognitif dari kata kerja operasionalnya, dari C6-nya itu. Kalau C1 itu adalah mengingat, C2 memahami, C3 itu menerapkan, C4 menganalisis, C5 itu mengevaluasi, C6 itu menciptakan. Nah, kalau contoh kata kerja yang operasional C1 atau mengingat itu seperti menyebutkan, menghafal, mengetahui, menuliskan, atau memberi label dan lain sebagainya. Kalau C2 itu kan memahami, berarti contohnya adalah seperti membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, dan lain sebagainya. Kalau C3 itu menerapkan, berarti contohnya adalah melaksanakan, kemudian bisa melatih, kemudian membedakan atau menggunakan, itu bisa. Jadi jawaban D tadi, membedakan, itu berarti masih di tingkat C3. Kita masih harus mencari C6-nya. Kalau C4 itu adalah menganalisis. Contoh kata kerjanya seperti memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, dan lain sebagainya. Kalau C5 itu adalah mengevaluasi, jadi menguji, kemudian memvalidasi, memonitor, mengkritik, dan lain sebagainya. Kalau C6 adalah menciptakan. Kalau sudah menciptakan, berarti contoh kata kerjanya adalah seperti membentuk, membangun, membuat, memperjelas, kemudian menyusun, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kata kerja operasional di situ, itu adalah poin penting atau yang harus kita semua pelajari di tingkat kognitifnya. Jadi di sini kita lihat A adalah mengelompokkan, B menyebutkan, C menjelaskan, D membedakan, dan E adalah membuat. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah... Ini soalnya lumayan panjang ya. Jadi ini kita juga literasi di sini. Jawaban yang tepat adalah B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Itu jawabannya. Kenapa seperti itu? Jadi, unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu hendaknya ada kaidahnya. A, B, C, dan D. Maksudnya itu apa? A. Itu audience, harus ada. B. Behavior. C. Condition atau kondisi. D. Degree. Audience itu adalah peserta didik kita yang akan belajar, siswa.
Kalau behavior itu perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa setelah selesai memperoleh pengalaman belajar. Kondisi atau condition itu berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau siswa atau peralatan yang digunakan siswa tersebut pada saat dilakukan penilaiannya. Kalau D, degree, itu artinya tingkat keberhasilannya peserta didik. Nah, kita lihat di jawabannya. Kalau B, jawabannya adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui, itu adalah kondisi C. Kemudian siswa dapat, berarti audience. Kemudian menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, berarti dia di behavior. Jadi perilaku yang spesifik yang muncul, yang setelah diberikan pembelajaran, apa yang diperoleh oleh siswa. Nah, siswa memperoleh kondisi di mana dia itu dapat menjelaskan tentang bagaimana kondisi operasi sistemnya. Dan terakhir adalah D-nya, degree-nya. Semua benar. Nah, dari kata semua benar ini dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dari peserta didik untuk mencapai perilaku tersebut. Itu jawabannya tepat. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengidentifikasi hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, atau E. Prinsip. Jawaban yang tepat adalah D. Konsep. Jadi untuk fakta, kalau fakta itu apabila siswa itu diminta menyebutkan nama, kapan, di mana dan peristiwa itu terjadi, itu adalah fakta. Kalau konsep itu apabila siswa itu diminta untuk mengemukakan definisi. Karena di sini kata-katanya di soal itu adalah siswa dapat mendefinisikan. Berarti yang masuk di sini adalah konsep, karena konsep di situ indikator hasilnya yang harus dikuasai siswa adalah untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan dan lain sebagainya. Kalau prosedur itu adalah langkah-langkah pemecahan. Kalau prinsip adalah itu menjelaskan hubungan antara konsep sebab dan akibat. Itu prinsip. Sedangkan yang terakhir adalah keterampilan, itu membuat sesuatu. Nah, di sini insya Allah sudah paham ya. Jawabannya yang tepat adalah D. Konsep. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Ini sering kita jumpai ya untuk model pembelajaran strategi seperti ini. Jawaban yang tepat adalah E. Kontekstual. Kenapa kok E. Kontekstual? Nah, kita akan bahas. Jadi kalau kooperatif, yang pertama, kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa itu, ini digarisbawahi, bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Itu kooperatif. Kalau inquiry, yang B, proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan, digarisbawahi, observasi atau eksperimen. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah terhadap permasalahan, pertanyaan-pertanyaan atau rumusan dari hasil berpikir kritis tersebut. Itu kalau inquiry. Sedangkan problem solving
adalah kerangka konseptual itu tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah yang real. Kita garis bawahi masalah-masalah yang real. Itu problem solving. Nah, sedangkan untuk discovery learning, kalau kepanjangannya ya, itu adalah model pembelajaran yang melibatkan garis bawah siswa secara aktif. Siswa secara aktif yang bagaimana atau tujuannya apa? Untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa itu dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Itu discovery learning. Jadi melibatkan, yang paling pokoknya adalah melibatkan siswa secara aktif. Discovery learning. Nah, yang tepat jawabannya adalah kontekstual atau contextual teacher and learning. Karena artinya dari kontekstual ini adalah proses belajar yang mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata dan mendorong siswa, perlu digarisbawahi ini, membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah proses yang dinamakan kontekstual. Ya, mungkin ada sedikit nyerempet sedikit ya dari strategi A, B, C, dan D, E. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat digunakan oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE, alat permainan edukatif, C. flipchart, D. foto, dan E adalah gambar. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah A. Bagan. Kenapa kok bagan? Kalau kita lihat yang paling ringkas di sini kan jawabannya adalah meringkas dan menyajikan. Jadi kalau bagan itu seperti halnya media grafis yang lainnya. Fungsinya di sini adalah merangkum atau menyajikan konsep-konsep yang disajikan secara ringkas, secara tertulis. Itu adalah bagan. Nah, saya lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya adalah seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh RPP atau yang ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemampuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah jawaban yang tepat. Jawabannya adalah B. Evaluasi sumatif. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Kalau evaluasi sumatif, evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Berbeda. Kalau formatif tadi untuk memperbaiki dan meningkatkan. Tapi kalau sumatif itu sudah menentukan hasil dan kemajuan belajar. Nah, sedangkan kalau selektif itu digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat dari kategori atau mungkin kriteria dari program kegiatan tertentu. Sedangkan diagnostik adalah menelaah kelemahan-kelemahan siswa berdasarkan faktor-faktor penyebab. Dan yang terakhir adalah penempatan. Kalau penempatan adalah digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan karakteristiknya mereka masing-masing. Nah, berbeda. Sehingga untuk menentukan hasil dan kemajuan, jawaban yang paling tepat adalah sumatif. Kadang-kadang ini agak tertukar antara formatif dan sumatif. Jadi yang paling gampangnya kalau misal ingat-ingat formatif dan sumatif itu adalah ketika Bapak Ibu mengadakan UAS. Kalau dulu namanya UAS, ujian akhir semester. Kalau sekarang kan ganti namanya, ada yang ujian sumatif, ada yang ujian formatif, dan lain sebagainya. Nah, itu dikaitkan di hal-hal yang sederhana yang barangkali di kehidupan Bapak Ibu dengan semuanya bisa ingat sehingga cepat nyantolnya.
atau cepat daya ingatnya akan bertahan lama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pembelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? Yuk. A, B, C, atau D dan E. Kita lihat jawaban yang tepat adalah A. Mengidentifikasi aspek-aspek terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator. Jadi langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran itu yang pertama adalah mengidentifikasi dulu aspek-aspeknya dalam kompetensi inti. Baru setelah mengidentifikasi aspek-aspek itu, baru mengidentifikasi selanjutnya adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Nah, dilanjutkan lagi, baru memilih materi pembelajarannya itu apa, dan kemudian memilih sumber materi pembelajaran. Setelah itu kita juga harus melihat potensi siswa itu bagaimana, tingkat perkembangannya seperti apa, manfaatnya untuk anak-anak itu seperti apa, juga relevansinya dari kebutuhan siswa itu yang bagaimana. Itu yang penting. Pertanyaan selanjutnya adalah, dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. RPP mencakup sekurang-kurangnya A, B, C, D, atau E. Jawabannya tepat adalah E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Itu adalah jawaban yang tepat, dan ini sudah tertuang dalam Permendikbud. Jadi tidak ada yang perlu disanggah lagi ya. Nah, untuk tahun 2022 itu secara tegas, jadi Permendikbud RI 22 tahun 2016 itu secara tegas komponen minimal RPP itu harus ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran itu mencakup kelas, kemudian materi pokok, alokasi, dan lain sebagainya. Kemudian kompetensi dasar, ada indikatornya juga, indikator pencapaian kompetensi, harus ada tujuan pembelajarannya, materinya. Pembelajaran itu memuat fakta, kemudian model atau metodenya seperti apa, dilanjutkan media pembelajaran yang digunakan, kemudian sumber belajar, dan langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, kemudian penilaian proses belajarnya, kemudian menetapkan tujuan penilaian, dan yang terakhir menyusun kisi-kisi penilaiannya. Jadi lumayan banyak, ada 13. Tapi di sini hanya beberapa. Jadi harus dihafalkan untuk Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi secara garis besar dengan harus ingat bagaimana mencermati sebuah silabus. Jadi dari sini silahkan dicek silabus yang sudah dibuat masing-masing. Jadi bisa dibuat sebagai bahan evaluasi dari jenengan atau dari kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah, seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus ini, strategi yang tepat adalah, jadi kita sudah bahas kooperatif, kemudian problem solving, kontekstual, inquiry, discovery. Jawaban yang tepat adalah project based learning. Nah, tadi kita sudah bahas yang kooperatif, discovery learning, dan kontekstual. Kalau project based learning atau PJBL
Ini adalah strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan menerapkan proyek yang melibatkan siswa menyelidiki masalah dalam dunia nyata. Itu kalau PBL atau PJBL, Project Based Learning. Nah, selanjutnya di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta agar berkembang kecerdasan. Ada banyak kecerdasan, harus diingat-ingat. A. Natural, B. Kinestetik, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, dan E adalah matematis. Jawaban yang tepat adalah naturalis. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian autentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian terbuka, dan E. Penilaian diri. Yuk, jawaban yang tepat adalah A. Tepat sekali. Jawaban A adalah penilaian kerja. Jadi, kalau misal kita lihat, penilaian kerja itu dimaksudkan sebagai penilaian unjuk kerja. Jadi bentuknya itu digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar siswa. Kalau penilaian proyek, itu pasti bentuk-bentuk penilaian diwujudkan dalam bentuk tugas. Ada hasil nyatanya. Kalau portofolio itu penilaian autentik yang dikenalkan pada sekumpulan karya. Portofolio. Kalau penilaian diri adalah teknik penilaian di mana siswa itu diminta untuk menilai dirinya sendiri. Kalau yang pertanyaan terbuka, ya pasti sudah tahu, pasti pertanyaan terbuka. Atau mungkin cara meminta siswa untuk membaca materi pembelajaran secara langsung. Selanjutnya adalah jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian autentik yang tepat adalah A. Kinerja, B. Portofolio, C. Penilaian proyek, D. Jurnal, dan E adalah penilaian diri. Jawaban yang tepat adalah C. Penilaian proyek. Dua soal ini berkaitan. Tadi kita sudah jelaskan sedikit terkait dengan penilaian kerja bagaimana dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu, jadi di sini di garis bawahi adalah merekam hasil belajar. Nah, kalau ditanya merekam hasil belajar, jawaban yang tepat adalah A. Daftar checklist. Nah, daftar checklist ini adalah jawaban yang paling tepat, atau daftar cek. Ya, daftar cek ini adalah jawaban yang paling tepat. Selanjutnya, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Nah, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, atau E. Butir tes tidak bergantung pada jawaban sebelumnya. Jawabannya adalah A, yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Nah,
Kalau kita analisis secara teoritis, soal yang difokuskan itu harus pada aspek materi, konstruksi, dan juga bahasa. Kalau penelaahannya itu kualitas soalnya bersifat objektif pada aspek materi yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah materi yang diujikan sudah sesuai dengan kemampuan atau hasil belajar. Nah, kalau secara teoritis juga kelebihan soal-soal ini atau soal-soal yang harusnya dilakukan guru terhadap pemilih ganda harusnya sesuai dengan indikator. Dan terakhir adalah hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru. Diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali. Nah, ini adalah kata-kata kecualinya ya. Jawabannya adalah D. Mengadministrasi hasil penilaian. Nah, karena hasil tes atau hasil penilaian itu digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan tugas tertentu. Di samping itu, hasil dari penilaian juga dapat memberikan gambaran tingkat keberhasilan pendidik dari satuan pendidikan. Nah, berdasarkan analisis hasil penilaian dapat ditentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pendidik dan juga siswa dalam meningkatkan kualitas proses hasil pembelajaran, sehingga yang diperoleh adalah informasi langsung dengan peserta didik. Nah, dapat dimanfaatkan juga untuk kepentingan peserta didik, untuk pendidik juga, untuk satuan pendidikan selama ada proses pembelajaran yang berlangsung. Sehingga kecualinya adalah pengadministrasian hasil penilaian. Itu jawaban yang paling tepat. Oke, terima kasih sudah menonton dan sudah belajar bersama dengan saya. Tunggu untuk video selanjutnya, kita akan bahas pedagogik atau mata pelajaran yang lainnya. Silahkan tulis di komentar, kita akan bahas yang apa. Saya tunggu komentarnya. Semoga ada banyak manfaat yang bisa kita terima dalam pembelajaran kali ini. Semoga kita semua dimudahkan dan dilancarkan pada saat tes PPG nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.